Ya, assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Ya, masih bersama saya Bambang Purnama. Nah, pada kali ini saya akan membahas tentang bagaimana cara mencari nilai median dan modus pada suatu soal yang berbentuk diagram batang. Ya, ada suatu soal, tentukanlah nilai median dan modusnya pada data diagram di bawah ini. Nah, di sini adalah dijadikan suatu diagram batang. Nah, yang horizontal menyatakan adalah nilai atau disebut dengan interval, atau yang vertikal menyatakan frekuensinya gitu. Frekuensinya adalah nilai yang sering muncul pada setiap interval atau setiap nilai gitu. Nah, pertama mari kita jawab. Di sini kita bentuk dulu adalah distribusi frekuensinya. Nah, menentukan nilai dilihat. Untuk kelas pertama ini adalah untuk tepi bawahnya adalah 49,5, sedangkan untuk tepi bawah untuk kelas kedua 59,5, tepi bawah kelas ketiga 69,5, keempat 79,5, dan kelima 89,5. Ini menyatakan tepi bawah semua. Nah, terus bagaimana kalau menurut tepi atasnya? Nah, tepi bawah kelas sesudah dari kelas tersebut kita kurangkan 0,5 gitu. Jadi di sini kita tambahkan 0,5. Di sini untuk tepi atasnya 59,5 kita kurangkan 0,5 sehingga tepi bawah kelas yang pertama adalah 50 sampai tepi atasnya 59. Kemudian untuk kelas yang kedua 60 sampai 69 yaitu. Untuk yang kelas ketiga 69,5 kita tambahkan 0,5 ketemu adalah 70 sampai 79 gitu. Kelas yang keempat ini kita tambahkan 0,5 80 sampai 89. Untuk yang kelas kelima 89,5 tambah 0,5 adalah 90 sampai 99 gitu. Nah, sudah itu baru kita bentuk kolom frekuensinya. Ya, kita bentukkan kolom frekuensinya. Ya. Untuk yang kelas pertama itu ada berapa frekuensinya? Ada 5. Kelas kedua ada 4. Kelas ketiga 5, kelas keempat 10, dan kelas kelima adalah 6. Nah, baru setelah terbentuk tabel distribusi frekuensinya, baru kita menentukan median dan modusnya. Pertama kita bahas adalah mencari median terlebih dahulu. Tabel distribusi frekuensinya. Mencari median menggunakan rumus ME sama dengan TB plus P dikali 1/2 N min FK per F kecil. TB menyatakan tepi bawah kelas median, P menyatakan panjang kelas, N menyatakan banyak data, sedangkan FK adalah frekuensi kumulatif kelas sebelum kelas median, sedangkan F kecil adalah frekuensi kelas median. Nah, untuk mencarinya bagaimana? Kita tentukan dulu kelas mediannya itu di mana gitu ya. Kita tentukan kelas mediannya. Ya, tadi kelas mediannya, median adalah nilai tengah. Nah, untuk mencari tengahnya bagaimana? Ya, banyak data di sini kita bagi dua. Banyak datanya ada berapa? 5 ditambah 4 tambah 5 tambah 10 tambah 6 ada 30. Berarti 30 dibagi 2 sama dengan 15. Nah, data yang ke-15 berada pada di mana? Di sini untuk kelas yang pertama, data ke-1 sampai ke-5. Sedangkan data untuk kelas yang kedua itu 6 sampai 9. Untuk yang kelas ketiga di sini 10 sampai
14. Nah, untuk data yang untuk kelas yang keempat adalah 15 sampai 24, berarti di sini gitu. Berarti di sini untuk kelas mediannya. Nah, baru kita menentukan berarti di sini yaitu frekuensinya dengan nilai 10 di sini ya. Nah, baru kita menentukan tepi bawah kelas, TB-nya, tepi bawah kelas. Nah, itu kita lihatnya dari mana? Dari nilai gitu. Dari nilai. Lihat di sini tepi bawahnya untuk nilai yang keempat ini berapa? Udah 80. Maka kita kurangkan, jangan tepat 80, berarti kita kurangkan 0,5. Berarti 80 dikurang 0,5, 79,5. Itu 80 dikurang 0,5, 79,5. Nah, setelah itu baru kita menyatakan frekuensi kelas mediannya. Frekuensi kelas median adalah 10 ya. Katakan 10. Nah, kita cari frekuensi kumulatif kelas sebelum kelas median atau FK. Kelas mediannya tadi ada di 10 di sini. Kelas sebelumnya di mana? Di atas ini ya. Semuanya kumulatif. Kita jumlahkan. 5 ditambah 4 tambah 5 ketemu 14 FK-nya. Ya, FK-nya sudah ketemu. Baru kita mencari panjang kelas. Semua setiap kelas itu sama ya. Panjang kelas setiap kelas itu sama. Sebagai contohnya kita ambil kelas yang pertama yaitu 50 sampai 59. Ada 10. Kita hitung 50, 51, 52, 53, 54, 55, 56, 57, 58, 59 ya, 10 gitu. Setelah semua unsur-unsur yang sudah ketemu, baru kita masukkan ke dalam rumus, yaitu TB-nya tadi adalah 79,5, panjang kelasnya adalah 10, N-nya 30, FK-nya 14 per 10 F kecilnya. Itu sama dengan 79,5 ditambah 10, 15 dikurang 14 per 10. Nah, 10 per 10 nih ya. Nah, maka ini dapat kita hilangkan gitu. 15 dikurang 14 jadi sama dengan 79,5 ditambah 1. Jadi 80,5. Jadi nilai mediannya adalah 80,5. Ya, mudah kan? Mudah kan untuk mencari mediannya? Nah, setelah kita mencari nilai median, baru kita menentukan yang kedua yaitu modus. Ya, mencari nilai modus. Tabel distribusi frekuensinya. Oke. Ingat? Rumus mencari nilai modus untuk data berkelompok adalah MO sama dengan TB plus P dikali D1 per D1 plus D2. TB ini tepi bawah kelas, sedangkan P menyatakan panjang kelas. Oke, panjang kelas. D1 menyatakan frekuensi kelas modus dikurang frekuensi kelas sebelum kelas modus, sedangkan untuk D2 frekuensi kelas modus dikurang frekuensi kelas sesudah kelas modus. Oke. Nah, untuk mencari modus, kita tentukan dulu kelas modusnya ya. Kita tentukan kelas modusnya. Ingat, kelas modus diambil dari frekuensi terbesar. Di mana frekuensi terbesarnya? Di mana? Iya, di 10. Ya, frekuensi terbesar adalah 10. Nah, baru kita mencari tepi bawah kelas. Tepi bawah kelasnya terlihat pada di interval atau di nilai. Oke. Nah, di sini ada tepi bawah kelasnya, di sini adalah 80. Maka rumusnya 80 dikurang 0,5 ketemu 79,5. Oke. Ketemu 79,5. Setelah kita mencari tepi bawah kelas, baru kita di sini adalah
D1 ya, frekuensi kelas modus dikurang frekuensi kelas sebelum kelas modus. Itu di mana? Ini kelas modusnya. Oke. Maka di sini kelas sebelum kelas modusnya gitu. Maka di sini kelas sebelum kelas modusnya. Oke. Maka 10 dikurang 5 sama dengan 5. Baru untuk mencari D2 nya, frekuensi kelas modus dikurang frekuensi kelas sesudah kelas modus. Kelas sesudah modus kelas mana? Di sini ya. Sehingga 10 dikurang 6 sama dengan 4. Nah, kemudian kita mencari panjang kelas. Panjang kelasnya sama tadi dengan mencari panjang kelas pada median. Oke, yaitu panjang kelas tepi bawah kelas sampai tepi atas kelas. Nah, di sini kita sebagai contoh diambil pada kelas yang pertama. Karena sebenarnya setiap kelas memiliki panjang kelas yang sama gitu. Ini kita ambil contoh saja 50 sampai 59. Kita hitung coba pakai jari. 50, 51, 52, 53, 54, 55, 56, 57, 58, 59. Ya, ada 10. Ya, intervalnya 50 sampai 59 ada 10. Nah, setelah semua unsur-unsur sudah diketahui, baru kita masukkan ke dalam rumus gitu ya. Nah, TB-nya tadi ketemu 79,5, panjang kelasnya 10. TB-nya ketemu 79,5, panjang kelasnya 10. D1-nya ketemu ada 5. D2-nya ketemu 4. Nah, baru kita masukkan yaitu 79,5 ditambah 10 dikali 5 per 5 ditambah 4. Nah, di sini kita operasikan terlebih dahulu. Kita operasikan 10 dikali 5 per 5 ditambah 4 hingga 79,5 ditambah 50 per 9. 50 dibagi 9 adalah 5,556 gitu. Maka 79,5 plus 5,5556 sebenarnya, tapi saya tulis di belakang koma hanya 2 angka sehingga saya bulatkan 5,56. Nah, dan kita tambah dengan 79,5 sehingga ketemu 85,06. Jadi nilai modus pada data tersebut adalah 85,06. Nah, gimana? Mudah kan mencari modus dan median soal? Nah, sekian pemaparan saya. Kurang lebihnya saya mohon maaf. Saya akhiri. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.